Astagfirullahaladzim. Terus datang temen, apa dia? Itu kolam ada apinya. Mana nggak ada gitu. Itu ada apinya. Itu dia datang lagi. Ini berbentuk seperti kayak trisula tapi kecil. Kalau dibentuknya ya kayak trisula tapi kecil. Kalau memang kita mau ambil itu bisa. Kita mau ambil tapi bisa dengan syarat dirawat. Nah, saya nggak mau pegang-pegang benda kayak begitu karena takutnya kita musyrik. Saya takutnya itu musyrik, nanti timbulnya kan wah dengan ini gue bisa ini gue nggak mau gitu kan. Udahlah, cukup gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri.id. Masih bareng gua Indra dan Bang Abidin. Mantap. Pada kesempatan malam ini Bang Bidin punya cerita misteri ya, Cik? Misteri, pengalaman ya? Pengalaman misteri. Gimana ceritanya? Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, buat teman-teman yang sedang menonton channel ini, yang belum dukung, yuk dukung channel kami sekarang juga dengan cara like, komen, dan subscribe. Mantap. Supaya kita lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten misteri selanjutnya. Dan jangan lupa follow juga Instagram dari Misteri.id di @misteri.id pakai .dot. Dan Instagram kita masing-masing yang ada di kolom deskripsi. Nggak perlu lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam cerita. Gimana? Sebenarnya ngomong-ngomong, Mas Diki kemana nih? Oh iya, Mas Diki ya. Biasanya kita bertiga nih. Mas Diki masih dalam perjalanan. Oke, mungkin dia sedang di bandara mana nggak tahu. Ya. Nah ini kayaknya pesawatnya nyampe nih. Iya benar-benar. Jadi langsung aja nih ya. Siap. Jadi begini, pengalaman yang pertama yang benar-benar saya alamin ya, karena waktu saya dulu pernah mondok, pernah di pesantren itu, jadi saya ngalamin hal yang menurut saya di luar nalar logika gitu. Jadi sebenarnya intinya saya awalnya tuh nggak percaya sama yang hal-hal yang gaib lah, yang mistis, nggak percaya sama hal-hal gitu. Tapi itulah pembuktian bahwa saya dikasih unjuk seperti apa. Nah awalnya itu gini, jadi waktu itu kalau nggak salah malam Jumat, saya ingat tuh malam Jumat, saya bertiga tuh sama temen. Kalau dulu kan kalau orang sana bilang tuh ngurek tuh nyari belut gitu loh, nyari belut. Saya bertiga tuh sama temen. Jadi temen saya yang dua nih anak pondok, yang satu tuh anak kampung situ. Nah itu dia, kalau kita tuh malam memang kalau Jumat itu kan libur nih, mondok tuh pesantren tuh libur kalau Jumat. Jadi malam tuh pada bebas malam Jumat tuh. Habis selesai ngaji itu kira-kira jam 10 saya kebagian patroli. Jadi kalau di pondok tuh memang ada sistem patroli kan, maksudnya kita jaga pondok nih berapa orang, bertiga malam itu. Nah saya kebagian tuh bertiga. Nah kita punya rencana sama teman, yaudah kita patroli ini kita makan ngeliwet tuh kan. Kita ngeliwet gimana ya, udah kita nyari belut aja lah. Cari belut ke belakang pondok kalau nggak salah. Jadi pondok saya tuh belakangnya tuh sawah, nah itu ada kali, di sana tuh ada bukit lah, namanya bukit apa saya kurang tahu. Kalau dengar sih cerita orang-orang sekitar situlah, warga situ itu tempat pesugihan juga bukitnya itu. Saya nggak tahu namanya bukit apa, tapi pasir apa namanya gitu. Jadi saya udah lupa karena udah lama. Jadi kejadiannya itu waktu saya pas mondok itu saya ke belakang tuh nyari belut lah sama teman saya, bawa itu apa sih, patromak gitu loh, patromak. Nah, bertiga nyari. Karena saya juga di situ baru paling nggak seminggu lah. Saya baru inget banget, saya baru seminggu di situ, mondok itu baru seminggu. Memang saya sebelumnya pernah dipesan sama warga sekitar lah, bahwa saya kan ini orang baru,
kamu jangan main ke daerah sana lah, situ angker, yang menurut warga itu jangan dilanggar seperti ini, yang pantangan seperti ini nggak boleh begini-begini, dikasih tahu. Tapi ya itulah saya, karena saya nggak percaya, nggak percaya hal-hal mistis kan, awalnya saya nggak percaya hal mistis. Nah pas malam itu, malam Jumat, kita ke belakang sama temen tuh cari. Biasa awalnya sih sekitar jam 10, kita stay, awal itu start itu jam 11. Ya biasa, awal biasa aja, bawa segala macem lah, cari belut dapet, masukin pakai ember tuh kan, pakai ember masukin, sistemnya dibacok kalau dia. Jadi belut ada keluar di sawah tuh, bacok lah, masukin. Oh, nggak dipancing? Nggak dipancing. Jadi dia kalau malam itu keluar belut itu, tapi tetap ada yang dipancing. Ada yang dipancing, tapi kalau yang udah keluar ya dibacok, nggak mungkin tangkap karena susah, agak susah kan dibacok masukin. Nah kita nggak terasa tuh, nggak terasa karena saking enaknya cari belut. Dari sawah itu, dari ujung sampai ujung situ mentok kali tuh kan. Nah ini pondok sawah, ini kali. Kita dari posisi sini nih nyari jalan, tetap jalan tuh. Nggak kerasa, totalnya udah ke pinggir sana tuh. Ya santai aja, nggak ada masalah. Awalnya nggak ada masalah, biasa aja nyari. Nah, jadi yang anak kampung asli sananya tuh, dia tuh bilang, bang, udah jangan ke sana gitu kan. Terus saya pikir, loh emang kenapa? Kan kita kan cuma cari belut, kita nggak macam-macam, niat kita baik, kita cari belut. Biasa, normal aja, nggak ada masalah. Nah sekitar mungkin udah lama cari belut di situ, teman saya satu ngurek nih, apa sih, mancing gitu loh. Mancing, yang satu kan pakai patromak, yang satu megang ember. Nah, saya megangin ember tuh, teman saya pegang patromak, satu belut. Kok tiba-tiba saya juga ngerasa kayak ada apa ya, ada hal yang aneh itu. Itu dari kali itu terang, jadi kelihatan kayak terang. Loh, saya pikir itu apaan ya? Mungkin ini teman saya ini yang anak situ nih udah tahu, udah paham dia, tapi dia coba untuk tenang aja, nggak ada ini. Kok lama-lama tuh cahaya tuh makin bulat. Awalnya kecil seperti kayak kunang-kunang. Oh, kayak ops gitu kan? Iya, seperti kunang-kunang lah, kayak seperti kunang-kunang, lep gitu loh. Saya pikir udahlah kunang-kunang, ya kita cari aja udah. Tapi kok pikiran saya kok ke situ terus gitu, maksudnya ke arah cahaya itu saya penasaran itu apa sih gitu loh. Nah lama-lama tuh kok semakin gede kan, gede tuh, kok kayak obor lama gede. Wah, saya pikir apa tuh, lari teman saya nih, wah lari kencang dia, dilepas itunya apa, patromaknya. Nah, saya sendirian, ya saya biasa aja jalan, saya pikir nggak ada apa-apa. Nah dari situ nongol tuh kayak, kalau mungkin orang bilang itu seperti jin tapi bercahaya, apa sih, ada api-api gitu loh. Itu kayak perasaan ngejar perasaan saya pikir perasaan ngejar gitu. Ya, saya santai aja, nggak pikir, karena kan saya nggak percaya mahal begitu awalnya. Biasa aja. Teman saya udah lari, saya sambil megang ember tuh, saya jalan pelan-pelan, tapi lama-lama rasa takut tuh datang. Takutnya maksudnya kenapa-napa kan, kita di daerah orang kan, lari juga akhirnya, lari ke pondok, lari ke pondok. Udah tuh teman saya juga nyampe pondok, udah nggak ada masalah itu, nggak ada masalah, tenang aja. Jadi bentuknya itu setahu kayaknya, kalau saya perhatiin bener, bentuknya kayak orang, tapi dia pinggirnya tuh kayak api. Kayak perisai iya, gitu. pokoknya api gitu itu ngejar, tapi sampai setengah sawah hilang, balik dia. Nah, saya tetap lari karena saya pikir teman lari, saya pasti ikut lari. Sampai di pondok, teman saya udah di pondok, saya juga baru nyampe. Udah tuh akhirnya, kalau nggak salah tuh pas mau subuh, sebelum subuh jam 2-an lah, kita biasalah, kita nggak ada pikiran ke sana. Teman saya nggak berani ngomong apa-apa, diam aja. Yang anak pondok itu diam aja, nggak berani ngomong apa-apa. Nah yang anak situ itu lari pulang ke rumah, ya kita sih biasa masak aja, udah belut segala macam ini tuh, masak nggak ada masalah, olahin semua belut segala macam, kita makan segala macam, kelar. Kalau nggak salah jam 2 itu, setengah 3 lah kelar tuh makan, kita makan. Saya duduk dah tuh ngobrol-ngobrol sama temen. Ya, saya penasaran dong. Yeah. Saya nanya sama temen, lu lihat nggak tadi apaan? Ya bang, gua lihat katanya. Apaan bang yang lu lihat? Pokoknya saya ngeliat bang, saya nggak berani ngomong dah. Emang kenapa? Lu kenapa pada kabur? Ya karena mungkin dia udah tahu, udah paham kan. Kalau saya kan nggak paham gitu.
Ya bang, bentuknya seperti ini, begini-begini. Itu kalau orang bilang apa sih? Apa namanya saya lupa itu. Kayak beraja apa gitu loh. Saya nggak kurang. Musti. Ya mungkin seperti itu atau apa, saya nggak kurang tahu loh. Pokoknya bentuknya seperti itu. Nah, teman saya cerita yang satu pondok ini cerita dia memang dulu di situ tempat memang angker. Jadi di situ ada semacam kodok. Kodok tuh gede, segede toren. Itu kalau bunyi kedengeran sampai ke pondok, suaranya tung gitu. Nah itu pasti besok itu ada yang kejadian di situ, apa ada yang kecebur. Kalau nggak kenapa di kali itu. Tapi kodoknya kelihatan. Kalau yang dilihat, kalau yang benar-benar dikasih tahu, ngelihat besoknya sakit. Ya walau alam ya, besok dia sakit. Dia benar ngelihat kodok, tapi besoknya dia sakit. Itu ada di bawah jembatan, gitu, bawah jembatan. Itu memang tempatnya terbilang angker lah. Nah balik lagi ke kejadian yang saya ini nih, gitu. Saya penasaran dong, saya tanya itu apa sih sebenarnya, itu makhluk apa? Dan saya nggak berani cerita ke Pak Kiai saya sendiri karena saya takut. Saya udah dibilang jangan ke sana, kenapa saya ke sana kan gitu kan? Berarti saya ya menghargai lah, saya nggak cerita ke Pak Kiai. Biasa normal makan segala macam. Saya subuh, sholat segala macam, biasa sholat siang kan tuh, malam lagi. Nah di situ saya mulai ngerasain tuh bermacam gangguan tuh. Yang besok malamnya setelah kejadian itu pas malamnya lagi, berarti Jumat malam 1 ya. Iya. Jumat malam 1 itu saya udah sakit, nggak enak badan lah. Kalau saya pikir paling masuk angin kan, panas pusing lah. Saya pikir masuk angin lah. Itu sekitar jam saya ingat kok anak-anak masih ngaji itu, saya jam 9 itu udah nggak ikut ngaji karena udah nggak enak badan kan, menggigil meriang. Saya pikir masuk angin nih, udahlah nggak ada masalah. Tapi kok di pikiran saya tuh inget itu terus, kejadian itu tuh, inget terus ya. Kok ingetnya ke situ terus, ada apa. Ya udah biasa aja karena sakit. Terus saya selesai ngaji kan, anak-anak kan jam 11 tuh selesai ngaji, kelar. Biasa dikerokin apa segala macam. Ya, saya nggak cerita sama teman-teman yang lain, dan saya juga pesan sama teman jangan cerita ya, saya nggak enak kan, jangan cerita. Yang tahu teman-teman saya satu itu. Akhirnya sakit, menggigil, sering ngigo awalnya, sering ngigo yang teriak-teriak lah apa. Ya saya nggak sadar, namanya orang tidur kan. Betul. Semakin lama gangguan tuh makin kuat. Nah sampai saya diganggu tuh pas malam itu juga, Jumat malam Sabtu pas saya mau sholat tahajud. Berarti pas udah selesai pengajian Pengajian udah jam 12 kan. Nah, tahajud kan jam 12 tuh. Saya mau coba sholat tahajud, saya paksain sholat tahajud, saya untuk wudhu. Kalau di pondok saya itu kan ada apa sih? Kolom tuh kira-kira panjangnya sekitar 5 meter lah. Lebarnya itu 2,5 meter. Itu buat wudhu santri. Jadi air tuh ngalir terus. Pas saya wudhu, itu di depan kolom itu ada pohon pete. Saya ingat pohon pete sama pohon rambutan. Di situ nongol, saya nggak tahu itu halusinasi saya, tapi lihat bener di situ bayang gede, tinggi, hitam. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma nongol doang. Ya saya sih santai aja. Tetap perasaan takut ada, tapi ya udah. Selesai wudhu, sholat. Nah, sholat itu pas saya lagi takbir Allahu Akbar, selesai sholat kan gini, itu di belakang ditepok. Saya pikir kan ada nggak mungkin masa sholat tahajud ada yang makmum kan. Penasaran, saya nengok, nggak ada orang. Sholat lagi, tepok lagi, saya nengok nggak ada orang. 3 kali kabur, sangat takut. Akhirnya di situ mulai percaya, ternyata hal gaib itu ada dan nyata gitu loh. Udah, saya kabur ke kamar santri. Teman saya bilang, lu kenapa sih? Cerita, akhirnya saya nggak kuat juga kan, karena sering gangguan gaib gitu. Ceritalah akhirnya Ustadz saya bilang, ya udah coba cerita ke Pak Kiai. Saya belum berani cerita tuh. Udah saya nggak cerita segala macam. Saya cuma cerita ke Pak Ustadz, ya gini. Coba cerita ke Pak Kiai. Solusinya bagaimana? Karena ini bukan hal sembarangan. Situ udah diikutin katanya. Maksudnya saya diikutin apa nih? Ya itu yang kali itu yang kamu lihat cahaya itu ngikutin kamu, hati-hati katanya. Kan kita, waduh, ada perasaan takut di situ mulai itu kencang perasaan takut.
Nah udah tuh nggak itu nggak udahlah biarin aja lah. Nah pas seminggu tuh saya meriang, sakit tuh, nggak bisa ngapa-ngapain, sakit seminggu lebih, kalau nggak salah waktu itu malam, sudah seminggu lebih. Nah kejadian yang benar-benar saya nggak nyangka itu, saya selesai ngaji nih, jam 11 biasa ngaji. Saya tiduran di aula tempat ngaji. Yang bingungnya ini, katanya saya diumpetin gitu loh. Tapi saya ngelihat itu ustadz saya lewat, kakak senior lewat, itu nyariin saya. Jadi saya tuh ngerasa pas saya ngaji itu saya tiduran nih kan, tiduran. Itu kaki kayak diseret, tarik gitu loh, seret, perasaan gitu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Tapi pindah tempat. Pindah tempat. Nah, sampai bener merasa merinding banget. Jadi saya tahu, ya teman saya lewat, saya tahu dia kayak nyari saya, mungkin nyari itu dari jam 12 tuh, jam 12 nyariin. Saya dengar suaranya, dia manggil Din gitu. Tapi kita ngomong nggak bisa. Ya. Gini-begini dia nggak tahu gitu loh. Pas sebelum subuh sekitar 3:30, jam 4 atau 3:30 gitu, saya dipindah di gedung yang baru. Gedung baru tuh baru dibangun. Iya. Gedung baru dibangun, kok saya taunya ada di situ, ketemunya di situ. Subuh itu ketemunya di situ. Padahal saya jauh. Posisi gedung baru di sini, gedung yang lama itu tempat aula ngaji, kira-kira sekitar ada 10 meter lebih lah. 10 meter lebih. Jauh dong. Jauh. Keberasa, kalau ditariknya keberasa. Saya ditarik itu keberasa. Gitu. Nah pas subuh itu, pas teman saya sholawat, saya dengar dia sholawat mau subuh itu kan. Sholawatan saya dengar. Teman saya datang lihat, oh lu si Bidin katanya, oh Bang Bidin datang. Saya nggak apa sih, nggak belum sadar dibopong, saya nggak tahu, dipindahin ke musola nggak tahu. Jadi saya itu diangkat sama ustadz saya, itu dipindahin ke musola. Nah akhirnya mungkin ustadz saya cerita ke Pak Kiai, kenapa kok Bidin bisa begini, cerita dia tuh. Kayak gini. Nah, biasalah pakai saya disyaratin segala macam, normal kan. Udah tuh. Ternyata saya tuh masih diikutin. Nah, itu yang narik tuh dia. Sebenarnya saya mau ditarik tuh ke kali katanya. Ke kali itu sebenarnya gitu loh. Jadi kalau feeling saya, nah inilah, kita nggak boleh apa ya? Menyepelekan. Nggak ada hal-hal setan, nggak ada itu. Tapi ya itu saya dikasih nyata, benar-benar nyata di situ. Jadi dia tuh selalu ngikutin saya. Nah dari situ mulai dah tuh batin tuh keasah. Jadi batin ini kita tuh mulai keasah dengan kita awalnya kita nggak ngerti, yang kita nggak tahu, akhirnya lama-lama tahu. Nah, kata Pak Kiai, kamu kenapa? Kok bisa kayak gini? Akhirnya cerita. Ini kejadian seperti ini begini. Wah kamu diikutin si ini gitu. Ya orang selalu mungkin nyebutnya siapa gitu kan, kamu diikutin ini, sosoknya seperti ini kata Pak Kiai, dia tinggi, gede, botak, terus keluar api begitu. Bener Pak Kiai. Oh Pak Kiai tahu. Ya udah besok kita datengin. Balik tuh, lagi siang, tapi selesai sholat Jumat datengin sama Pak Kiai. Kita datengin, kita permisi di sono. Nah jam 12 sholat Jumat selesai, kumpul santri semua datang ke kali. Di mana kejadian di sini? Nggak tahu Pak Kiai ngomong apa nggak tahu. Tapi yang saya lihat itu Pak Kiai itu kayak gendong barang berat gitu. Berat berat gitu, sampai siang itu berat bawa barang gendong. Dari jarak kira-kira paling 3 meter 4 meteran lah. Gendong itu pindah duduk ke batu lain. Jadi dari batu ke batu duduk, tek duduk, pindah. Udah. Kita nggak tahu lah dia ngomong apa, saya nggak tahu pakai ngomong apa-apa. Selesai, balik ke pondok. Terus Pak Kiai bilang, udah saya udah izinin, saya udah pindahin. Apa yang dipindahin Pak Kiai kan sih nggak tahu. Iya. Itu yang ganggu gini-begini, oh ya udah. Jadi saya udah nggak masalah nih, insya Allah nggak ada masalah. Nah disitulah saya dikasih suatu bacaan untuk menjaga diri ya, maksudnya jangan sampai kayak gitu. Nah dari situ batin ke asah. Jadi mulai
melihat hal-hal yang sifatnya di luar logika gitu loh. Itu awal muasalnya seperti itu gitu. Berarti si makhluk ini tuh emang tujuannya tuh emang ini ya, minta dipindahin gitu. Sebenarnya kalau menurut saya, kenapa nguburnya ke saya karena nggak ke temen gitu loh. Tapi kalau menurut Pak Kiai memang itu udah, kalau kata mungkin orang sana emang udah bagiannya saya, maksudnya ini udah emang cocoknya sama lu gitu kan, cocoknya sama lu nih dia. Kalau ke orang lain mungkin enggak, tapi dia nggak jahat. Dia nggak jahat. Kalau Pak Kiai bilang dia nggak jahat, cuma dia pengen nunjukin bahwa dia tuh ada di situ dan dia seneng. Kata seneng tuh bukan seneng yang cinta, bukan, maksudnya kita nggak tahu senengnya dia bagaimana, saya nggak tahu gitu. Dia seneng, dia nunjukin, dia ngikutin gitu loh, sampai ngikutin ke pondok segala macam. Tapi saya takutnya ya namanya kita kan beda alam kan, ya, manusiawi lah. Beda alam. Saya tanya Pak Kiai, kira-kira ada efek samping nggak Pak Kiai? Insya Allah nggak ada, mudah-mudahan nggak ada kendala, itu nggak ada masalah. Dan setelah jalan kalau nggak salah itu hampir 3 minggu, itu ada lagi, nongol lagi. Dia lagi, tapi di tempat wudhu. Itu wudhu tuh nyala, kayak minyak dibakar api di air gitu loh. Oh iya. Jadi dia minyak sama air itu kan nggak nyatu ya. Nggak nyatu kan, tapi di situ kayak ada api, gimana sih? Melihat, saya teriak di situ. Astagfirullahaladzim. Terus datang temen, apa dia? Itu kolam ada apinya. Mana nggak ada gitu. Itu ada apinya. Itu dia datang lagi, ganggu lagi gitu loh. Pak Kiai waktu itu lagi di Tasik. Gitu. Lagi ada acara apa sih namanya? Mungkin angkatan dia ada acara halal bihalal, itu lagi di Tasik. Melihat itu jadi kolam itu berapi gitu. Itu itu kata merinding saya. Sampai Ustadz saya bilang udah tenang dah tuh. Itu dia tuh begini nyamperin. Ini padahal di pesantren di pondok, nyamperin masuk, bup, begitu. Kayak nabrak, bup. Blak jatuh tuh, nggak sadar, atau pingsan nggak sadar. Jadi saya ngimpi itu kayak seperti itu. Saya diajak ke sini, ke tempat ini dikasih tahu ke tempat ini dikasih tahu. Udah tuh sekitar berapa jam mungkin sadar, bangun, udah syariatin wudhu. Selesai itu kan saya dulu mau Ustaz udah wudhu. Udah baca ini saya baca dah tuh buat tenangin batin kan, baca. Nah, yang dia unjukin itu, yang dia kasih tahu itu tempatnya pas. Maksudnya, loh ini kok pernah dikasih tahu di mana ya? Oh, ternyata sih ini. Jadi dikasih tahu tempatnya ini, ada barang ini, ada benda gaib gini. Itu dia ngasih tahu. Ngasih tahu nih di sini pohon kelapa ini ada benda keris misalkan. Itu dikasih tahu. Gitu. Ini di musola pondok ada ini, dia ngasih tahu. Ini di kolom ini ada benda gaibnya seperti ini, dia kasih tahu. Terus ini di sini dia kasih tahu semua, di sekitaran pondok itu ada apa-apa dia kasih tahu. Di situ mulai sedikit-sedikit kebuka tuh. Kalau orang bilang kepekaan batin. Ya. Awalnya kepekaan batin. Jadi saya peka kalau ada apa-apa tuh peka. Ada makhluk apa, tuh peka udah tahu, oh di sana ada ini. Padahal saya nggak ngelihat, nggak tahu, tapi feeling saya itu di pohon pisang ada ini. Berarti secara nggak langsung itu semacam kayak indra keenamnya? Ya mungkin dasar karena ke rasa. Jadi kepekaan rasa dulu. Di situ saya mulai tuh ngerasa ada rasa kepekaan dengan hal-hal yang gaib. Yang tadi saya nggak percaya dengan hal gaib. Itu saya mulai ngerasa. Kayak contohnya Bang Indra misalkan, coba Bang di rumah saya ada apa? Ada gimana? Saya tahu. Saya cuma ngomong, ini rumah Bang Indra. Depannya ubinnya warna merah, keramik, terus kamar mandinya ada ini, kamarnya ada segini. Padahal saya belum pernah ke rumah Bang Indra. Teman saya bilang, iya Bang bener katanya. Alhamdulillah, kan saya pikir alhamdulillah, itu kelempengan pas bener saya bilang begitu. Nah lama-lama akhirnya lari ke masalah barang-barang hilang. Bang, barang gue hilang nih, gitu. Bercanda awalnya, Bang barang gue hilang nih, lu tahu nggak katanya. Lu nanya sama gue, mana gue tahu, coba Bang, katanya, tolong ini, gini. Saya bilang barang lu bukan hilang, lu umpetin. Iya Bang katanya, udah tuh biasa. Nah lama-lama tuh udah sebulan lebih, 2 bulan lebih,
kok kayaknya makin apa ya, makin kuat tuh rasa tuh, makin kuat. Tetap saya orang nggak bisa, maksudnya saya nahan sendiri, saya cerita Pak Kiai. Saya pas habis kejadian saya diteror sama makhluk yang bercahaya itu, saya bilang, kok saya semakin lama makin kesini. Oh ya udah nggak apa-apa, itu mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, kata Pak Kiai. Nah di situ Pak Kiai cuma bilang, nih udah kamu baca ini aja. Saya baca tuh, saya amalin terus tuh. Nah pas udah hampir 2 bulan, itu saya ngalamin hal yang kayak jadi duduk biasa duduk ngerokok nih. Itu pondok pesantren tuh depan itu tuh sawah kan, ada sawah juga depannya. Itu nggak kayak sawah, jadi kayak los, terus kayak kabut begitu. Kayak kabut gimana sih, kabut gitu, kayak asap begitu. Iya. Apaan nih pikir saya kan. Saya mikir, nengok lagi, itu semuanya akhirnya, semua itu kayak kabut, sekelilingin. Jadi pondok tuh nggak ada, hilang. Ya. Nah itu yang ada, jadi kayak mungkin apa ya, pohon-pohon gede. Nih dulu ada pohon ini, ini ada gini, ini ada rawa, ini ada sawah, ini itu pondok nggak ada sama sekali. Ya pondok itu awalnya apa? Di situ saya tahunya. Bukanya di situ. Berarti semacam kayak flashback ya? Flashback. Nah, saya cerita ke Pak Kiai. Saya tetap selalu komunikasi dengan Pak Kiai karena saya nggak mau kesalahan kan. Iya. Saya cerita, Pak Kiai, ini dulu pondok awalnya ini ya. Loh kok kamu tahu? Katanya. Ya semalam saya kejadian seperti ini. Pak Kiai, astagfirullah, subhanallah, ya udah. Itu apa namanya? Apa ya, bukan hidayah ya, maksudnya itu memang udah jalannya situ gitu. Iya. Jalannya kamu katanya. Saya nanya, maksudnya jalannya apa Pak Kiai? Jalannya kamu kebuka indra keenam kamu. Wah, seperti itu Pak Kiai? Iya. Orang belajar bertahun-tahun belum tentu dia bisa. Makanya kamu bersyukur. Kamu di sini pondok baru beberapa bulan kan? Iya, itulah. Terus diasah tuh sama Pak Kiai, diajar, diarahin bukannya, maksudnya diarahin seperti ini. Akhirnya kata Pak Kiai, coba, saya tuh berdua sama Pak Kiai, coba ayo kamu ikut saya, katanya. Kemana? Ayo ikut. Itu saya diajak ke tempat, jadi bukan makam ya, kayak semacam apa ya? Petilasan. Bukan petilasan, kayak bangunan udah lama tapi ada makam. Ada makam, saya ditanya sama Pak Kiai, coba kamu, ayo. Itu waktu itu saya sama Pak Ustadz 2 orang, sama teman saya santri juga yang udah senior, itu 2 orang. Tes tuh Pak Kiai, coba lihat gini. Bener kata Pak Kiai, oh bener, ini dulu ini katanya. Ya udah, saya nggak banyak ngomong, pulang ke pondok Pak Kiai cerita, ya udah kamu hati-hati kalau gini. Suatu saat kamu pasti bakal ketemu sama siapa itu yang bercahaya itu siapa? Pak Kiai bilang gitu. Pasti suatu saat kamu pasti bakal ngeliat dia. Gitu, Pak Kiai yang awalnya kamu diikutin dulu itu yang merah-merah, pasti kamu ntar ngeliat. Nah, sedangkan saya bertanya Pak Kiai, kenapa dia ngikutin ke saya Pak Kiai? Sedangkan saya nggak bisa apa-apa, ngaji pun saya nggak bisa. Terus Pak Kiai saya bilang, kalau makhluk gaib nggak seperti itu. Dia tuh bisa melihat lebih dari kita. Mungkin menurut orang situ nggak bisa ngaji, situ nggak bisa apa, tapi kan hati kebaikan, dia lebih tahu kebaikan orang apa enggaknya, dia lebih tahu gitu. Jadi nurani kita tuh dia tahu, maksudnya ini orang bener atau enggak, dia gimana sifatnya, baik atau gimana, dia tahu, dia ikut. Cerita yang awalnya ya saya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu ya, timbulnya dari situ, diberitahu akhirnya itu sampai situ. Dan saya sama Pak Kiai pesan sama Pak Kiai, kalau memang ini baik buat saya ya saya terima, tapi kalau emang nggak baik buat saya, tolong Pak Kiai inilah, maksudnya jangan diusir lah atau apalah, bahasa kasarnya seperti itu. Dan Pak Kiai saya bilang nggak masalah,
situ. Itu jadi pengalaman saya waktu mondok itu yang benar-benar yang saya alami itu seperti itu. Jadi hal-hal yang nggak sampai saya berpikir, oh ternyata kita itu nggak bisa nggak bisa sembarangan. Dan kata sembarangan begini loh, itu tempat nggak angker lah atau nggak apa, karena masyarakat tuh lebih tahu dibanding kita. Jadi kita paling nggak ada tata krama, sopan santun, adab. Nah, kita kan ya menghormati yang bukan ya di alam lain gitu loh. Di situ saya mulai tahu. Dan anehnya lagi kalau ini sampai pakai saya bingung. Saya tidur lagi sakit waktu itu, tidur sakit, nggak dengar dia ngaji apa saya nggak tahu. Tapi giliran ditanya tahu. Pak Kiai sampai begitu, sampai waktu itu ditanya masalah tentang apa, saya ditanya tuh, saya bisa jawab. Sedangkan saya waktu itu keadaan lagi sakit. Iya. Sampai Pak Kiai bilang, kok kamu bisa jawab, kan kamu kemarin nggak ngaji. Kamu dengerin ya di kobong ya, kalau orang soalnya kan bilang tuh kobong tuh kamar santri. Enggak, pakai saya tidur gini, kok bisa jawab gitu ya. Itu walau alam, kita nggak tahu hal-hal seperti itu gitu. Jadi spontanitas yang ini soal seperti ini saya bisa jawab gitu loh, padahal saya nggak ikut ngaji pada malam waktu itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang manfaatnya ada, pertama. Kedua, ada lagi kejadian yang ini beda lagi. Jadi waktu saya mau ambil wudhu, pas kalau kamar mandi itu kan dia kan kolam panjang nih, kolam segini nih, segini itu panjang kolamnya, disekat kamar segini lah, itu tempat wudhu, ada temboknya segini Iya. Nah, pas mau wudhu sebelah ada yang wudhu, tapi cuman gayungnya doang, ceruk. Tapi karena kita udah terbiasa, udah nggak ada masalah gitu. Kira-kira siapa itu yang wudhu itu? Nah yang itu dia. Ya itu dia. Kalau secara logika, saya pikir, mungkin ada iseng nih kan. Saya penasaran, saya longok. Cuma gayung doang tuh, biur. Ya saya tahu itu siapa. Saya pikir, udah tolong jangan ganggu saya. Saya juga mau sholat, situ juga mau sholat kan. Dalam hati saya begitu. Akhirnya udah jatuh tuh ciduk gayung tuh jatuh ke air, ke kolam, pluk, udah jatuh. Ya saya sholat biasa. Nah saya sholat itu, teman saya nih, teman saya tidur di sini. Jadi saya sholat, si teman tidur di sini nih. Pas subuh itu ada di bedug. Di dalam bedug, logika, bedug sekecil ini orang bisa masuk. Ngeringkuk. Logika, kalau logika ya, bedug sekecil seginilah, gedenya segini. Tapi kok dia bisa masuk ngeringkuk begini? Bisa ada di dalam bedug. Nah itu dia, ya kita nggak tahu. Itulah kadang-kadang ya hal-hal yang mustahil menurut logika kita. Kalau bahasa kasar mustahil, tapi bisa gitu loh. Nah itulah kadang-kadang alam gaib itu kita nggak bisa main-main gitu loh. Itu doang kalau saya pikir. Jadi ya buat teman-teman misteri ya, terutama ya, kita memang hidup berbeda alam, tapi tetap kita selalu berdampingan. Kita nggak bisa pungkiri, mungkin bagi sahabat-sahabat misteri yang awalnya nggak percaya dengan hal-hal gaib, dengan hal-hal yang seperti makhluk-makhluk halus, makhluk astral, itu mereka ada dan nyata. Tapi ya intinya karena orang awam tuh nggak bisa melihat secara indera keenam ya, nggak bisa melihat. Tapi sebenarnya tuh mereka tuh selalu berdampingan sama kita. Jadi nggak usah aneh kalau misalkan kita tinggal di mana atau kita punya rumah, kok rumah gua ada ini, nggak usah aneh, karena memang mereka tuh dimanapun ada. Seperti halnya kita. Lebih dulu ya. Mereka lebih dulu. Jadi kita balik lagi ke pengalaman saya pribadi. Mungkin ada teman-teman yang ngalamin hal sama seperti saya. Itu hal yang apa ya, menurut saya yang inilah yang jarang orang dapat gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang apapun yang kita merasa, gua lebih hebat ini, enggak. Jadi kita jangan merasa sombong dimanapun kita tempat itu berada. Tetap adab kita pakai, sopan santun kita pakai, paling nggak permisi atau apa segala macam. Karena kebanyakan orang-orang awam tuh nggak
nggak tahu itu di situ apa, mereka tuh sompral, kadang-kadang suka ngomong yang kasar atau yang ya mama buang air kecil sembarangan, kan kita nggak tahu di situ ada siapa-siapa, makanya kita harus paling nggak permisi lah, paling nggak gitu. Menghormati, saling menghormati gitu loh. Itu doang. Betul. Pernah itu waktu saya di masjid pondok juga, saya pernah sama Pak Kiai saya sendiri, dan kita saling sama-sama ngebuka lah indra-keenam kita. Pak Kiai juga, coba kamu tanya dia maksudnya apa, maunya gimana atau gimana. Saya coba buat, tapi saya mohon Pak Kiai dampingin Pak Kiai, karena saya nggak bisa sendirian, karena saya belum ada pengalaman. Coba masuk adep-adepan, itu kalau bentuk wujudnya, wujud dia aslinya itu seperti apa ya, seperti ulama, seperti udung-udung gitu loh, kayak duduk adep-adepan. Saya tanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, biasa. Ini begini, ya pokoknya cerita. Kenapa saya situ? Karena saya suka. Dalam arti kata suka itu bukan suka cinta, tapi saya suka tuh kamu, menurut saya kamu baik, menurut dia dan kamu baik. Ya sekarang gini, kalau saya sih alhamdulillah ya, tapi kan paling enggak kalau sifatnya melindungi saya nggak apa-apa, tapi kalau sifatnya malah menghancurkan saya nggak usah. Dan dia bilang kalau saya menghancurin kamu mungkin dari awal udah inilah, bahasa kasarnya gitu, udah walau-alam lah. Pada saat mancing belut itu. Iya, bisa dihantam sekalian kan gitu loh. Gitu. Dan saya tanya, maaf, secara apa namanya, kalau bentuk ini kan bahasa kasar, mungkin orang ada yang bilang ini khodam atau apa, saya nggak tahu ya. Jadi saya bertanya, kalau bentuk nyatanya apa? Saya bilang, dari kata-kata nyata nih benda gitu loh, benda atau dia keris atau dia apa. Dia cuma bilang, ini berbentuk seperti kayak trisula tapi kecil. Kalau dibentuknya ya, kayak trisula tapi kecil. Kalau memang apa namanya kita mau ambil itu bisa, kita mau ambil tapi bisa dengan syarat dirawat. Nah, saya nggak mau pegang-pegang benda kayak begitu, karena takutnya kita musyrik. Iya. Saya takutnya itu musyrik, nanti timbulnya kan, wah dengan ini gue bisa ini gue nggak mau gitu kan. Ya udahlah, cukup gitu aja. Selesai kelar, saya ngomong pakai udah maaf Pak, gini saya cerita. Dan pakai saya bilang ya udah, emang jodohnya kamu, mau diapain gitu loh. Sekarang begini pakai ya alhamdulillah sih, maksudnya ada manfaatnya gitu loh. Dan sampai orang kampung, orang sekitaran situ, dia tahu, orang kampung itu tahu kejadian seperti itu, tahu semua, akhirnya tahu kan, tahu nanya tuh, bener nggak? Iya bener. Emang kejadian seperti apa? Ya saya ceritain kayak gitu, diuber makhluk seperti itu, tapi pas sampai setengah sawah hilang, saya pulang, ya saya ceritain dari awal seperti itu, kejadian seperti ini. Sampai ulama situ, tokoh situ bilang kamu bersyukur, alhamdulillah. Kebanyakan orang di situ diganggu dengan hal-hal yang nggak benar, maksudnya kesurupannya apalah apa gitu. Ya nggak wajar. Ya nggak wajar, mungkin karena niatnya atau ya kita nggak tahu mereka melihat kita seperti apa, nggak tahu gitu loh. Jadi balik lagi ke diri kita. Kalau memang kita, maaf ya, kalau kita dimanapun kita berada nih, kadang-kadang orang merasa angkuh dengan diri sendiri, insya Allah dia pasti akan ditunjukin atau akan dicelakai lah. Tapi kalau kita nggak ada niat apa-apa, kita niat kayak macam kita misalkan di suatu gunung lah atau di mana, kita niatnya naik, ya udah kita niat naik sampai di atas tuh kita niat mengesahkan keagungan Allah nih, Allah ya Allah nih hebatnya Allah, insya Allah nggak ada apa-apa gitu. Jadi saya cuma dipesan dimanapun kamu berada, hormati kaum dia gitu loh. Dia mau bentuk seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya sama Pak Kiai sekarang begini Pak Kiai. Oke, dalam arti kata dia ini makhluk gaib yang sifatnya baik ya. Gimana dengan makhluk yang sifatnya nggak baik? Saya tanya dengan Pak Kiai. Kalau seperti itu beda lagi. Gitu loh. Dan itu biasanya dia pokoknya yang halnya tunggal enak tuh biasanya
dari api loh, sedangkan dia dari api Pak Kiai. Saya kan sih bilang begitu. Biasanya sifatnya panas loh, kan dia api, kenapa? Tapi itu hanya bentuk yang diperlihatkan oleh saya ya, yang dilihatin saya doang gitu loh. Biasanya kalau memang dia banyak yang orang surupan apalah, yang apalah, itu ada makhluk-makhluk yang sifatnya apa sih namanya, kurang baik gitu. Tapi kalau kita niatnya kita berkelakuan baik segala macam, insya Allah dia nggak ganggu. Tapi kalau kita udah melenceng dikit, biasanya ada aja gitu. Dan saya juga punya teman di pondok seperti itu, kesurupan hal-hal yang segala genderuwo lah, yang macan lah segala macam. Saya pikir ini orang belajar ilmu apa loh. Saya pikir ini belajar ilmu apa? Ya enggak, jadi dia memang orang agak sok gitu, agak gimana sih, merasa ya mungkin dia punya ya ilmu apa, nggak ngerti lah, merasa hebat lah atau apa, nggak ngerti lah. Tapi kok yang kerasukannya tuh nggak ada hal yang baik sama sekali. Kadang-kadang lagi ngaji, wah udah Kepanasan dulu. iya, sampai pulpen ini ditancep. Jadi kita ngaji sini gini, di sebelah sini nih. Kalau lagi kumat nih, tangannya ini langsung ngambil apa? Pulpen, ditancep ke paha kita. Wah, tuh langsung kumat, guling-guling segala macam gitu. Nah itu saya pikir, lah dia kan ngaji Pak Kiai, kenapa kok bisa kemasukan hal yang sifatnya kurang baik kan? Balik ke diri sendiri, balik ke diri sendiri. Jadi hatinya itu nggak bersih gitu loh, hatinya itu kurang baik mungkin gitu loh. Kita nggak tahu, namanya orang kan mungkin hawa nafsunya lebih gede, atau sifat jahatnya sama orang lebih gede, bisa gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya berpikir ya ini mungkin emang udah jalan saya, jadi saya bisa sampai kebuka indra keenam itu, sampai dikasih sama Pak Kiai ini ngarinya diarahin seperti ini gitu loh, buat seperti ini diarahin. Jadi saya dalam hal masalah ini, masalah yang berhubungan dengan gaib ini, saya tetap selalu komunikasi sama Pak Kiai gitu loh. Saya nggak berani ngambil keputusan sendiri kan gitu loh. Itu kejadian yang pertama. Yang kedua, terakhir ada maaf nih, ada santri cewek yang sering diganggu sama makhluk yang seperti genderuwo. Jadi genderuwo itu seneng sama cewek itu, seneng katanya. Jadi dia itu kalau kamar mandi santri cewek itu kan, di kamar mandi cewek itu di sampingnya itu ada pohon pisang, pohon pisang batu, gede banyak pohon pisang batu. Di situ sering nongol itu memang. Nah, kelempengan pas banget. Saya ke bagian ronda juga itu, waktu itu ke bagian ronda juga. Saya memang benar ngelihat dia ada di situ. Jadi makhluk itu ada di situ. Dia cuma pesan tolong jangan ganggu. Ini kan kita tujuannya di sini belajar. Malah marah, mau nyerang gitu loh. Saya pikir ya kita nggak berani ngomong banyak, cuma gitu loh. Ya udah jangan nantang gitu loh. Kita nggak berani nantang, ya udah. Nah, jadi sebenarnya begini, dimanapun dia mau di tempat yang baik, dia mau tetap hal itu ada, pasti hal gaib itu ada. Mau di musola, kadang orang bilang kok ini kan musola, kok masih ada? Ya ada, dimanapun dia pasti ada gitu. Jadi kita jangan merasa ini kan pesantren, justru pesantren itu. Jadi kalau kata Pak Kiai saya itu mendidik mental kita. Jadi di pondok itu juga nggak selamanya, wah kan pesantren tempat anak-anak ngaji. Biasa kan setan takut dengan anak orang baca Al-Quran, nggak juga. Justru mereka tuh ada, bahkan mereka sering ganggu gitu. Dalam mata ganggu ini mungkin mendidik kita untuk supaya kita tuh lebih apa ya, percaya dengan hal-hal yang gaib gitu loh. Jadi kita ternyata di sini pun ada, nggak cuma di tempat yang angker segala macam, di pondok pun ada. Dan lagi yang mondok dengan tujuan seperti itu ya. Banyak kan orang kan mondok beda-beda gitu loh. Orang ada yang mondok beda-beda, ada yang cuma mau belajar ilmu bela diri. Ada yang tujuannya mau mondok belajar
tenaga dalam, ke batin, macam-macam. Tapi memang dia ngaji, tapi kan intinya balik ke diri itu sendiri orang. Kalau kita tujuan ke pondok rata-rata, maaf. Kalau anak pondok biasanya orang berpikir, wah anak pondok nih pasti punya ini, punya itu, punya ilmu ini segala. Itu pasti. Nggak hal yang mustahil. Gitu. Jadi saya pikir balik ke tujuan kita. Kalau kita memang gue cuma ngaji di sini, gue mau belajar agama di sini, gitu. Jadi kita balik ke diri sendiri. Mungkin dengan di situ nanti faedahnya pasti datang. Dan satu, saya pernah punya temen itu orang daerah Banjarsari atau Banjarnegara. Banjarsari apa? Cilacap daerah Cilacap. Dia itu hampir mirip kayak saya. Tapi dia kalau dia tuh dilibet ular. Jadi dilibet ular tuh lagi keadaan tidur. Ya, teman saya. Saya tahu, saya ngelihat dia dilibet, saya ngelihat. Oh, astagfirullahaladzim. Itu gede ularnya kayak pohon kelapa. Dia posisi tidur, saya ngeliat, astagfirullahaladzim. Ular tuh ngelibet, saya cuma berpikir, ya apa nih saya pikir. Akhirnya apa? Pakai saya datang, saya bilang sama pakai saya, pakai gini. Sama pakai saya cuman disiram air doang, hilang. Itu mungkin kita nggak tahu dia punya ilmu apa atau apa dan gitu. Sebelum dia masuk pondok. Sebelum masuk pondok dia punya apa? Akhirnya besoknya ditanya pakai, kamu belajar apa? Kamu belajar? Ternyata dia punya ilmu yang pernah dia belajar tuh apa? Kebal gitu loh. Itu akhirnya pakai untuk apa? Dan dia banyak susu kan, ini susu. Akhirnya pakai udahlah buat apa gitu, dibuang buat apa kayak gituan. Gitu. Jadi kamu nanti timbullah bakal apa sih namanya? Syirik. Gue punya susu, gua kuat, gua kebal gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Itu doang yang pengalaman saya. Mungkin teman-teman misteri ada yang ngalamin hal-hal gaib. Ya itu memang hal yang wajar gitu loh. Semua orang tuh pasti ada bagiannya masing-masing gitu loh. Jadi dan kita yang maksud pengalaman saya sendiri pribadi yang pernah mondok itu gimana ya? Sebenarnya di pondok itu lebih apa ya, lebih riskan untuk hal-hal seperti itu, karena kita belajar ngaji itu hal-hal yang segala macam dan kita hal-hal yang macam. Jadi ada lagi kejadian nih, itu yang kejadian, jadi ini tangan segini, tangan buntung segini. Kalau pondok saya itu kan atasnya masih dari bilik atasnya bilik, jadi bilik atasnya masih bilik. Nah, kita masak nih bareng-bareng. Dia ngeliwat pakai kastrol itu, panci itu semuanya ngelihat santri, nggak cuma saya doang, semuanya ngelihat. Jadi saya itu berlima, itu semuanya ngelihat, lima-limanya ngelihat. Itu tangan kayak cicak begitu, jalan nemplok di atas. Saya biasa masak aja, nggak ada hal-hal, masak aja udah. Tapi teman saya yang satu ini begitu sampai nggak bisa ngomong, nggak gepan. Nah turun biasa, turun kayak cicak, turun ke bawah, hilang. Nah pas lagi ngelar daun pisang, makan kan ini pakai daun pisang tuh, di situ apa namanya Bang Indra tuh, waduh merinding lagi tuh. Pas lagi udah ngelar daun pisang nih, udah naruh nasi loh, biasa daun pisang, nasi, itu udah ambil posisi masing-masing. Itu tangan yang putih itu di ujung daun pisang udah begini, udah megang nasi. Coba di samping kita ya biasa aja, karena udah terbiasa dengan hal begitu, santai aja, udah hilang sendiri gitu. Itu hal-hal seperti itu, gangguan-gangguan yang ada di pondok tuh sebenarnya banyak, tapi ya balik kepada diri kita. Jadi sebenarnya sih intinya untuk ini ya teman-teman ya, untuk menguji mental sekuat apa mental kita gitu kan. Kalau misalnya hal yang wajar sih sebenarnya kalau di pondok pesantren seperti itu ya, karena kan kita di sana kan belajar syariat, mengaji,
Nah, itu kita dicoba sebagai sekuat apa keimanan kita. Nah, Benar. sekuat apa mentalnya, sampai di mana pelajaran yang kita dapat, dan sejauh mana kita mempercayai hal-hal yang di seperti luar, itu ya, hal-hal yang gaib kita. ya. Gitu. Jadi dites juga nih, kalau misalkan lu bisa ngaji, lu bisa baca Al-Quran gitu. Kalau misalkan diperlihatkan seperti ini, Kira-kira gimana? keluar nggak gitu ya, apa yang udah dipelajarin gitu. Contoh, kita menyikapinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau apa. Nah, disitulah uji mental seperti itu. Apakah ditampakkan seperti itu dia lari, atau dia bisa membacakan apa yang sudah dia pelajari gitu. Mengendalikan karena udah terbiasa mentalnya, udah terbiasa gitu. Ya. Makanya memang kalau di pondok itu kan ya memang nggak maksudnya nggak, ujian tuh nggak dari kita hal yang seperti itu. Kadang-kadang kita sakit segala macam, apa yang sakit di luar logika itu ada, karena itu ujian buat kita yang benar-benar di pondok lah. Ya, sakit apa gitu doang. Jadi kadang-kadang balik lagi ke yang Pak Kiai saya bilang, jadi seperti yang tadi Bang Bidin bilang, seperti di musola, di pondok pesantren, itu pun ada makhluk-makhluk gaibnya. Karena tidak semua makhluk gaib itu katakanlah setan, gundurwo, kuntilanak, itu nggak semua akar ya. Tapi ada makhluk gaib itu memang yang dia mengaji pun bisa, membaca ayat Al-Quran pun bisa, lebih pintar dari kita, bahkan lebih dari kita ya. Dari kita. Karena sama dengan halnya manusia. Manusia pun ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi manusia punya kehidupan di dunia nyata, duniawi, dan begitupun juga dengan yang gaib. Mereka pun ada kehidupannya di sana. Gitu. Seperti yang tadi Bang Bidin bilang, ada pasar, ada transaksi jual beli segala macam. Ada perkampungannya, ya, ada desa gaib. Bener, itu ada. Memang ada. Ada apa sih kalau mungkin kalau orang bilang itu kerajaan, ya, itu bener ada. Istana itu ada. Dan satu lagi, kami dari misteri.id tidak memaksa teman-teman untuk mempercayai apa yang kami percayai seperti itu, karena tidak semuanya manusia itu mengalami hal-hal yang sama gitu. Dan kepekaan manusia juga terhadap hal-hal yang gaib pun beda-beda gitu. Jadi kami tidak memaksa, sekali lagi kami tidak memaksa untuk teman-teman mempercayai apa yang kami percayai gitu. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing seperti itu. Kira-kira ada pesan lagi Bang Bidin buat teman-teman? Kalau menurut saya ya intinya balik ke masalah yang tadi yang dari saya, pengalaman saya, masalah pengalaman gaib saya, masalah segala yang tadi saya alami di pondok-pondok itu. Jadi saya berpesan kepada teman-teman misteri ya, satu, dimanapun kita berada, kita saling menghormati. Itu intinya, itu satu, saling menghormati. Karena kalau kita saling menghormati, insya Allah mereka juga menghormati kita. Satu. Kedua, kita percaya mereka tuh ada. Kita percaya, kita mempercayai mereka tuh ada. Tapi kita jangan terlalu meyakini. Kalau kita meyakini mereka, insya Allah kita ke bawah mereka. Bisa-bisa kita sesat. Gitu. Jadi kita boleh percaya. Karena percaya itu, kita tetap percaya gaib itu pasti ada. Tapi kita jangan terlalu meyakini mereka. Karena mereka tuh tipu muslihatnya lebih jauh. Betul. Jadi buat teman-teman misteri, saya berpesan, satu, hormatilah mereka. Kedua, kita yakin dengan iman kita, dengan kepercayaan kita, kita yakin. Kita nggak usah meragukan kalau memang kita misalnya suatu tempat yang menurut kita angker, menurut kita yang
wah atau segala macam, kita permisi. Paling nggak kita udah permisi, insya Allah lah kita nggak bakal diganggu. Dan walaupun diganggu itu nggak akan membuat kita celaka atau bahaya. Jadi kita mindset kita tuh jangan terlalu kebawa oleh mereka. Kalau kita berpikir dia ada ya udah, kita cukup tahu dia ada ya udah, gitu. Dan kita jangan menantang, itu aja. Kalau pesan saya sih mungkin itu. Oke. Jadi itulah yang dialami oleh Bang Bidin selama dia mondok di pesantren, dan di situ pula awal mula terbukanya indera keenamnya ya. Jadi saya juga punya pesan sedikit. Orang yang mencari hal-hal yang seperti itu, yang menginginkan hal-hal seperti itu belum tentu terkabul ya. Betul. Karena tentu. Ya karena itu tadi dia lebih tahu maksud dan tujuan kita itu untuk apa. Tapi betul. orang yang tidak meminta tiba-tiba ia diberikan, gitu. Nah itulah. Karena dia terpilih. Betul. Gitu. Jadi tanpa dia meminta dia diberikan, tapi yang meminta malah tidak diberikan. Karena bahkan mereka udah belajar bertahun-tahun kan. Betul. Jadi mungkin dengan orang yang meminta ini adalah Tujuan mungkin, ya. Dan maksud itu yang kurang baik. Itu. Oke, jadi sekian dulu cerita misteri pada malam ini. Buat teman-teman yang nonton video ini yang belum mendukung channel kami, dukung channel kami sekarang juga dengan subscribe, like, dan komen, serta di share bila kalian berkenan. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Sekian dulu misteri.id pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.